Halo, bertemu lagi dengan Ibu Tri. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang materi pola-pola hereditas pada manusia. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang materi pewarisan sifat menurut hukum Mendel. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pola-pola pewarisan sifat. Nah, ini karena adanya kemajuan dari ilmu genetika sehingga bisa mengungkap pola-pola pewarisan sifat pada makhluk hidup. Terutama nanti konsentrasi kita adalah pada manusia, hereditas pada manusia. Baik. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang determinasi jenis kelamin dulu. Kalau pada manusia sudah jelas kemarin ya tentang determinasi jenis kelamin pada saat belajar tentang hukum Mendel sudah pernah disinggung. Baik, determinasi seks itu adalah penentuan jenis kelamin suatu organisme. Ya, kita lihat misalnya ada organisme yang jenis kelaminnya ditentukan oleh tipe XY. Contoh, kalau pada hewan itu pada lalat buah Drosophila melanogaster. Kalau pada manusia sudah jelas ya, XY. Nah, kita lihat dulu pada lalat buah. Pada lalat buah, nah, kalau X ketemu X, nanti individu lalat itu menjadi betina. Kalau X ketemu dengan Y, individunya menjadi jantan. Nah, ini menentukan individu jantan atau betina. Kalau pada manusia, kemarin sudah dijelaskan bahwa manusia memiliki 46 kromosom, 22 pasang autosom, kromosom tubuh, satu pasang berarti ada 2 buah, itu untuk kromosom seks. Nah, kalau untuk kromosom seks ini, kalau X ketemu dengan Y, nanti individunya menjadi pria. Kalau X ketemu X, maka menjadi wanita. Ini ya. Oke, ini pada manusia. Kita lihat yang selanjutnya, penentuan jenis kelamin tipe X0. Tidak memiliki kromosom Y. Penentuan jenis kelaminnya menggunakan tipe X0. Ya, contoh misalnya pada belalang jantan itu memiliki kromosom X. Nah, maka nanti kalau dia punya kromosom X, maka dia jadinya jantan. Bagaimana kalau betina? Betina itu kalau XX. Kalau X0, X saja itu nanti jantan, kalau XX menjadi betina. Itu ya. Ini untuk tipe X0 misalnya pada belalang, kecoa tuh. Nah, selanjutnya tipe ZW. Ini misalnya pada burung, pada ayam. Kalau dia jantan bukan menggunakan XY tetapi menggunakan ZZ ya. Kalau dia homozigot jadinya jantan. Kalau dia heterozigot ZW, individunya betina. Yang terakhir, tipe haploid diploid. Dijumpai pada serangga yang termasuk ordo Hymenoptera ya, misalnya lebah semut. Nah, telur yang tidak dibuahi berkembang menjadi jantan. Kalau dibuahi menjadi betina. Dia dibuahi diploid, kalau tidak dibuahi haploid. Ini ya. Oke, ini untuk penentuan jenis kelamin atau determinasi seks. Tipe-tipenya ada 4 tadi, tipe XY, X0, ZW, dan tipe haploid diploid. Pada manusia tipenya adalah tipe XY ya, diingat-ingat. Nah, ini adalah peristiwa di mana 2 atau lebih gen mengendalikan sifat yang berbeda. Ini bukan alelnya ya, tetapi terdapat pada satu kromosom yang sama. Contoh seperti ini ya. Nih, ini kalau terjadi pautan gen.
Nih, ini satu kromosom, tetapi dia ada dua, alel A dan B. Nih, ini yang disebut sebagai pautan gen. Nah, ini gambarannya supaya lebih jelas seperti ini ya. Ini gambar kromosom seperti kemarin ketika kalian belajar tentang materi genetik. Nah, ini ada gen yang pertama, ada gen yang kedua. Nah, ini disebut sebagai pautan gen. Karena dalam satu kromosom itu memiliki dua atau lebih gen, disebut pautan gen. Ini nanti akan digunakan untuk melihat hereditas pada manusia. Nah, oke, sekarang selanjutnya tentang pautan gen, kita akan melihat contoh ya. Misalnya ini ada Drosophila melanogaster atau lalat buah ya, lalat buah yang tadi Drosophila melanogaster memiliki warna tubuh kelabu B besar, kemudian warna B kecil itu untuk warna hitam, F besar untuk sayap panjang, V kecil untuk sayap pendek, V ya bukan F. Oke, ini induk pertama, parental pertama adalah berarti kalau ada B besar dan V besar itu kelabu panjang. Nah, ini terjadi tautan antara warna tubuh dengan sayap. Berarti begini ya, ini dalam satu kromosom. Ini dalam satu kromosom, ini untuk warna tubuh, kemudian yang kedua ini untuk sayap. Nah, ini B, alelnya B kecil, ini V besar, alelnya V kecil. Ini ya. Nah, tadi ini terjadi pautan. Kalau terjadi pautan, maka ditulisnya seperti ini. Tubuh kelabu sayap panjang, kan harusnya kalau tidak terjadi pautan tulisnya gini ya, kelabu panjang. Tapi karena terjadi pautan tulisnya begini, karena ini terpaut, tidak bisa dipisahkan alelnya. Nah, disilangkan dengan Drosophila melanogaster, lalat buah tubuh hitam sayap pendek. Harusnya kalau tidak terjadi pautan begini, tapi karena terjadi pautan tulisnya begini. Ini gametnya nih ya. Oke, ini gametnya. Oke, nah ini keturunan pertamanya. Nah, biasanya kalau tidak terjadi pautan harusnya begini, tapi karena terjadi pautan tidak bisa dipisahkan, nah tulisnya begini. Oke, ini menunjukkan bahwa terjadi tautan ya, atau pautan. Nah, kemudian apabila F1-nya disilangkan dengan sesamanya, maka seharusnya kalau tidak terjadi tautan itu hasilnya 9331 ya, seperti pada hukum Mendel. Nah, 9 itu berarti harusnya untuk yang kelabu panjang ya. Nih, 3 itu untuk yang kelabu pendek, kemudian 3 lagi untuk hitam panjang. Nah, kemudian yang 1 untuk hitam pendek. Tetapi karena terjadi pautan, nih tidak bisa dipisahkan alelnya. B itu terpaut dengan V, nggak bisa pisah. B kecil terpaut dengan V kecil, nggak bisa dipisahkan. Maka gamet yang terbentuk hanya 2. Nah, maka hasil F2-nya kelabu panjang, kelabu panjang, kelabu panjang, dan hitam pendek. 3:1. 3 untuk kelabu panjang, 1 untuk hitam pendek.
ini pada tautan gen. Ya, silahkan diperhatikan. Baik, selanjutnya tentang pindah silang. Nah, pada saat kalian belajar tentang pembelahan sel, kalian sudah mempelajari tentang pindah silang yang terjadi pada pembelahan meiosis. Nah, pindah silang kita lihat di sini ada contoh tentang penjelasan pindah silang. Misal ya, ini ada tanaman memiliki biji ungu M besar, biji merah M kecil, bentuk panjang B besar, bentuk pendek B kecil. Tanaman ungu panjang disilangkan dengan merah pendek. Nah, ini gametnya M besar B besar M kecil B kecil menghasilkan tanaman biji ungu warna ungu bentuk panjang karena ada M besar dan B besar. Nah, kita lihat di sini terbentuk 4 macam gamet ya. M besar B besar, dari sini ini gametnya bisa M besar B besar, M besar B kecil, M kecil B besar, dan M kecil B kecil. Nah, M besar dan B besar serta M kecil B kecil ini disebut sebagai kombinasi parental. Ya, karena parentalnya itu berasal dari ini tadi ya, ungu panjang M besar B besar dan merah pendek M kecil B kecil. Sedangkan ini adalah kombinasi rekombinan karena adanya pindah silang. Nah, untuk lebih memahami tentang pindah silang, silakan perhatikan ini proses pindah silang ya. Misal ini ada alel A, B, A besar, A kecil, dan B besar, B kecil. Ya, silahkan diperhatikan di sini. Apabila terjadi pindah silang, nanti bisa menghasilkan tidak hanya A besar, B besar, dan A kecil, B kecil, tetapi bisa menghasilkan, nah ini misalnya di sini A besar, ini B besar, ini A kecil, ini B kecil. Ya, ini A besar bisa dengan B kecil di sini, A kecil bisa dengan B besar. Maka nanti ini disebut sebagai rekombinan. Oke. Nah, ini ada cara untuk menghitung nilai pindah silang. Jadi sebenarnya ketika terjadi pembelahan, nilai pindah silang itu bisa dihitung. Ya, bisa dihitung kalau kita sudah bisa melihat fenotipnya ya, fenotipnya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Jumlah tipe rekombinan dibagi seluruh individu dikali 100. Misal ini ya, lalat jantan merah ini disilangkan dengan ungu keriput. Nih, merah normal, ungu keriput. Nah, F2-nya ada seperti ini. Berapa nilai pindah silangnya? Nah, jumlah tipe rekombinannya mana? Rekombinan itu berarti kan yang ini ya. Ini. Dan kita lihat dulu. Tadi merah normal ya, merah normal. Merah normal ini berarti induk. Parental. Ungu keriput induk. Parental, kombinasi parental. Ini juga kombinasi parental, berarti rekombinannya adalah merah keriput ungu normal, karena merah keriput itu kombinasi antara ini dengan ini, parental yang satu dengan parental yang lainnya yang mengalami kombinasi rekombinan. Maka hasilnya adalah jumlah tipe rekombinasinya 16 ditambah 22 dibagi seluruh individunya 773 dikali 100%, yaitu 4,90. Ini untuk menghitung nilai pindah silang. Baik, sekarang rangkai kelamin atau sex linkage atau tautan seks ya. Ini
peristiwa penurunan sifat yang dipengaruhi oleh jenis kelamin. Nah, ada yang terangkai pada kromosom X, ada juga yang terangkai pada kromosom Y. Nah, untuk ini mari kita lihat slide selanjutnya. Baik. Tautan seks gen terangkai pada manusia ya. Nah, tadi kan ada yang terangkai pada kromosom X, ada yang terangkai pada kromosom Y. Nah, masih ingat ya, manusia itu kan memiliki kromosom X, kalau perempuan XX, kalau laki-laki XY. Ya, ini diingat-ingat supaya nanti memudahkan kalian memahami tentang gen terangkai pada manusia, pada kromosom X ya. Nah, ini disebabkan oleh gen resesif. Contoh misalnya buta warna, anodonsia, hemofilia. Nih ya. Ini kalau yang disebabkan pada gen dominan itu ada gigi coklat ya. Gigi coklat dan mudah rusak. Nanti kita lihat contohnya seperti apa. Baik, yang pertama tentang buta warna. Nih, perhatikan. Buta warna, ketidakmampuan sel kerucut mata menangkap suatu spektrum warna ya, karena faktor genetis diturunkan. Nah, gen penentunya itu terpaut pada kromosom X. Ya, coba kita lihat seperti apa ya. Nih, disebabkan oleh gen resesif. Nih, C ya, color blind, yang terdapat pada kromosom X. Nah, kalau C besar itu normal. Maka tadi disebut gen resesif ya. Nih, lebih banyak dijumpai pada laki-laki. Kita lihat. Kalau di sini bagaimanakah keturunan dari perkawinan antara pria buta warna dan wanita normal homozigot? Coba kita lihat dulu ya. Pria buta warna dan wanita normal homozigot. Pria buta warna, kalau laki-laki kan dia punya X dan Y. Karena ini adalah gen yang terpaut pada kromosom X, maka Y itu tidak ada ya. Maka kalau laki-laki hanya pada X-nya saja. Pria buta warna, kalau buta warna kan tadi C kecil ya, sini C kecil. Ini enggak ada. Wanita normal homozigot. Normal, tadi wanita kan punya gennya ya, karena dia memiliki X. Maka kita lihat pada wanita, kalau dia normal homozigot berarti dia normal ya, homozigot. Ini C besar, C besar. Kenapa C besar, C besar? Karena normal, dia tidak memiliki gen buta warna. Kita lihat bagaimana persilangannya ya. Oke, tadi laki-laki buta warna menikah dengan perempuan normal homozigot ya, tidak ada C kecil, normal. Ini parentalnya. Gametnya bagaimana? Gametnya X, C besar, Y. Gamet yang ini perempuan adalah X, C besar, X, C besar. Nah, bagaimana keturunannya? Kita lihat keturunan pertama. Ini dengan ini. Karena dia dominan ditulis dulu. X, C besar, X, C kecil. Yang kedua, ini dengan ini. X, C besar, X, C kecil. Sama ya. Oke, yang ketiga, X, C besar, Y. Yang keempat, X, C besar, Y. Ini sama. Ini kan genotipnya. Bagaimana fenotipnya? Ini adalah perempuan karier, pembawa ya. Karena C normalnya itu lebih dominan, maka kalau seperti ini, perempuan ini tidak buta warna, hanya di dalam dirinya membawa sifat buta warna.
Kalau seperti ini, laki-lakinya bagaimana? Normal, karena C-nya besar. Maka ini adalah laki-laki normal untuk fenotipnya. Gitu ya. Oke, kita lihat, kita cek lagi. Pria normal dengan wanita buta warna sekarang. Nah, bagaimana kalau perkawinan itu antara pria normal dengan wanita buta warna? Oke, pria normal berarti X, C besar Y menikah dengan perempuan buta warna. Kalau perempuan buta warna harus dua-duanya memiliki C kecil. Nih ya, ini buta warna. Gametnya bagaimana? X, C besar Y dan X, C kecil, X, C kecil. Bagaimana dengan keturunannya? 1 X, C besar, X, C kecil. Yang kedua, ini sama ya, X, C besar, X, C kecil. Kemudian X, C kecil Y dan X, C kecil Y. Nah, kita lihat ini apa? Karena ini sama. Ini adalah wanita karier pembawa. Ini adalah laki-laki buta warna karena dia memiliki gen C kecil. Nah, kalau pada laki-laki X itu punya C, langsung dia buta warna. Kalau pada perempuan harus dua-duanya. Kenapa? Karena kalau pada laki-laki satunya adalah dia kromosomnya Y, bukan X. Jadi ketika satu ini terkena C kecil, otomatis dia buta warna. Nah, untuk buta warna silahkan sambil dipelajari baik-baik, jangan hanya didengarkan, tetapi kalian sambil berlatih. Baik, sekarang kita lanjutkan. Kalau tadi kalian sudah mempelajari tentang persilangan buta warna, jadi kelainan buta warna yang terpaut pada kromosom X. Nah, silakan kalian berlatih untuk mengerjakan soal ini. Pernikahan antara wanita dan laki-laki berpenglihatan normal ya. Penglihatannya normal. Nah, berarti kalau laki-laki seperti apa genotipnya, perempuan seperti apa yang menghasilkan seorang anak laki-laki buta warna. Nah, ini buta warna. Laki-lakinya buta warna dan dua perempuan berpenglihatan normal. Nah, kamu diminta untuk menentukan genotip dari kedua orang tuanya. Nah, ibunya bagaimana, bapaknya bagaimana, yang menghasilkan anak laki-laki buta warna dan dua anak perempuan berpenglihatan normal. Silakan dikerjakan, nanti pertemuan selanjutnya akan kita bahas bersama-sama. Oke, selanjutnya, kalau tadi ada buta warna, sekarang kita masuk yang kedua, yaitu hemofilia. Hemofilia itu kelainan keturunan, pendarahan yang disebabkan adanya kekurangan faktor pembekuan darah. Nah, ini ditentukan oleh gen resesif H ya, H kecil. Ini juga terpaut pada kromosom X, sama dengan buta warna tadi terpaut pada kromosom X. Kalau H besar itu normal. Nah, sekarang bagaimanakah individu keturunan dari perkawinan antara wanita normal homozigot? Nah, ini ada kotak warna ungu, berarti nanti kalian kerjakan juga ya. Pertemuan selanjutnya kita bahas. Ibu bantu sedikit untuk pertanyaan nomor 1, wanita normal homozigot. Berarti ini wanita normal homozigot karena dia terpaut pada kromosom X ya, normal homozigot, dua-duanya normal. H besar karena H besar tadi untuk yang normal ya. Dan pria hemofilia. Oh, hemofilia tadi adalah H kecil, berarti untuk laki-lakinya, prianya
itu ini hanya H kecil Y karena dia hemofilia nih ya. Nah, persilangan antara wanita normal ini dengan genotip ini dan laki-laki ini seperti apa? Silahkan dikerjakan. Yang nomor 2, wanita F1 dengan pria hemofilia. Berarti keturunan pertama tadi F1 dari persilangan ini ya. Dari persilangan ini kawin atau menikah dengan pria hemofilia. Kira-kira seperti apa hasilnya? Silakan dikerjakan. Oke. Sekarang selanjutnya masih yang terpaut pada kromosom X. Anodonsia atau penderita kekurangan jumlah gigi ya. Kalau pada orang normal giginya itu banyak ya. Kalau ini hanya berapa nih? 1 sampai 6 ya. Kira-kira hanya segitu jumlah giginya. Nah, ini ditentukan oleh gen resesif, masih gen resesif A kecil ya. A kecil ini dari kata anodonsia, tidak memiliki gigi. Yang terpaut pada kromosom X juga sama. A besar itu untuk gigi normal. Nah, pada umumnya penderita anodonsia memiliki ciri-ciri mempunyai rambut tipis, bahkan ada yang tidak punya rambut ya. Rahangnya tidak berkembang dan tidak memiliki benih gigi pada rahangnya. Oke, selanjutnya ini tentang gigi coklat dan rusak. Nah, kalau yang 3 tadi yang dipelajari, gigi coklat, hemofilia, buta warna, itu terpaut pada kromosom X untuk gen yang resesif. Kalau gigi coklat itu untuk gen dominan. Ya, berarti nanti seperti apa persilangannya. Nah, kalau dominan berarti mengalahkan yang resesif ya. Kalau tadi misalnya buta warna pada wanita, kalau X color blind ya tadi ya, begini misalnya ini normal ketemu dengan buta warna, ini masih normal. Nah, kalau ini nanti seperti apa? Nanti kita lihat ya. Baik, ini ada contoh pertanyaannya. Bagaimana keturunan dari perkawinan antara wanita normal dengan pria bergigi coklat? Wanita normal, pria bergigi coklat. Kita lihat wanita normalnya seperti apa ya. Kalau misalnya begini normal atau begini normal juga. Nah, kalau pria bergigi coklat seperti apa? Berarti salah ya. Sebentar. Ini ada kesalahan konsep. Sebentar, Ibu salah. Sebentar. Oke. Ini kalau wanita normal berarti harusnya kan tadi B besar itu sudah pasti gigi coklat, berarti kalau normal B kecil ya, salah ya tadi ya. Oke, kalau pada laki-laki bergigi coklat berarti B besar Y. Nah, silahkan disilangkan nanti hasilnya seperti apa. Kemudian nomor 2, wanita bergigi coklat homozigot dengan pria normal, hasilnya seperti apa. Oke, nanti ini juga silahkan dikerjakan. Baik, selanjutnya sekarang kita pindah. Kalau tadi tahu yang gen yang tertaut atau terangkai pada kromosom X, sekarang kita gen yang terangkai pada kromosom Y. Nah, ini contohnya pada hipertrikosis ya. Hipertrikosis itu banyak rambut yang tumbuh tidak di tempatnya ya, maksudnya tidak hanya di kepala tetapi juga berlebihan di pipi dan seterusnya. Nah, ini disebabkan oleh gen resesif H kecil yang terdapat pada kromosom Y. Nah, sifat keturunan yang ditentukan oleh kromosom Y saja, maka pada perempuan tidak ada yang namanya hipertrikosis. X nggak ada ya, X tidak ada, ini hipertrikosis nggak ada, yang ada hanya Y gini.
Ini untuk laki-laki hipertrikosis. Perempuan nggak ada karena dia hanya terpaut pada kromosom Y. Ini diperhatikan ya. Oke, baik, itu tadi untuk gen yang terangkai pada kromosom X dan juga kromosom Y. Semoga dengan nanti kalian latihan juga bisa lebih. Baik, sekarang kita akan lanjut untuk gen letal. Apa itu gen letal? Gen letal adalah gen yang bisa menyebabkan kematian ya, tetapi kalau dia dalam keadaan homozigot nih, kalau dia keadaan homozigot itu bisa menyebabkan kematian, entah itu nanti dominan maupun yang resesif. Ini ya, gen letal. Oke, sekarang tadi sudah definisinya. Sekarang kita lihat untuk contohnya. Ada gen letal dominan. Yang pertama, yaitu contohnya pada ayam creeper. Dalam keadaan homozigot dominan mengakibatkan kematian pada individu. Contoh nih ya. Misalnya, ayam redep atau creeper, ini ayam yang memiliki kaki dan sayap pendek ya, C besar, C kecil. Kemudian kalau C besar itu letal, mati individunya. Nah, kalau C kecil itu normal. Nah, sekarang kita lihat bagaimanakah hasil perkawinan dua ayam redep tadi ya. Ini ayam redep yang kaki dan sayapnya pendek. Ini redep, ini redep. Ini gametnya. Nah, hasilnya adalah C besar 1, C besar C kecil, C besar C kecil ada 2, dan C kecil. C besar itu tadi untuk yang letal, mati. C besar C kecil itu masih bisa hidup tetapi individunya redep, kaki dan juga sayapnya pendek. Ini ada 2, dan yang normal 1. Karena ini mati, ini enggak ada individunya, maka perbandingan fenotipnya adalah redep banding normal 2:1. Ya, ini. Dari 4 keturunan itu tinggal 3 karena yang 1 letal mati. Nah, ayam C besar itu tidak pernah dikenal. Waktu embrio itu sudah mati ya, sudah tidak ada. Karena nih banyak kelainan, kepala rusak, kerangka tidak mengalami penulangan, mata kecil dan seterusnya. Kalau redep itu masih bisa hidup karena hanya kaki dan sayapnya yang pendek. Ini contoh gen letal dominan. Oke. Kemudian ini pada manusia, contohnya adalah brachifalangi atau brachydactyly. Ya, individu memiliki jari pendek karena tulang jari yang pendek dan tumbuh menjadi 1. Disebabkan oleh gen B besar. Maka kalau B besar letal. B besar B kecil ini yang brachifalangi, masih hidup tetapi mengalami kelainan ya, jari pendek, tulangnya menyatu. B kecil itu untuk individu yang normal. Bagaimana hasil perkawinan antara 2 orang penderita brachifalangi? Nah, berarti ini disilangkan dengan ini. Bagaimana? Silahkan dikerjakan. Ya, nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Baik, selanjutnya penyakit Huntington ya, gejalanya kejang-kejang, sering membuang barang tanpa disadari ya, ini kelainan pada sel saraf otak. Nah, gen dominannya H besar ini menyebabkan kematian. H besar normal, tetapi di usia 25 tahun itu akan menunjukkan gejala-gejala ini dan kemudian meninggal. Nah, kalau tadi gen letal dominan, oh iya, ini ada kesalahannya. Seharusnya ini adalah gen yang bukan dominan ya, tetapi gen resesif seharusnya. Ya, ini bukan dominan tetapi resesif. Baik, contohnya adalah pada tanaman jagung. Dalam keadaan homozigot resesif,
akan mengakibatkan kematian pada individu. Misalnya pada tanaman jagung, nih G besar itu daunnya hijau normal karena ada klorofilnya. G kecil letal, daunnya putih. Kenapa letal? Ya kalau daunnya putih tidak bisa mengalami fotosintesis, makanya mati, letal. G besar G kecil, daunnya itu masih hijau kekuningan ya, masih normal meskipun tidak hijau sekali. Nah, bagaimana hasil perkawinan dari dua tanaman normal heterozigot? Nah, kalau normal heterozigot, nih ya, normal heterozigot, nih gametnya. Hasilnya adalah, karena ini yang menyebabkan kematian, letalnya adalah resesif, maka kalau dia G kecil letal karena tanamannya albino. Gitu ya. Oke. Nah, sama dengan pada gen letal dominan, hasil keturunannya adalah 2:1 untuk genotipnya. Untuk fenotipnya itu 100%. Warnanya normal ya, normal 100%. Kalau genotipnya 2:1, 2 untuk G besar G kecil, 1 untuk G besar G besar. Oke. Sekarang kesimpulan untuk gen letal, gen yang menyebabkan kematian. Gen letal dominan dalam keadaan heterozigot itu sifatnya cacat. Contoh tadi ayam redep ya. Nah, cacat. Adanya gen letal menyebabkan keturunan menyimpang dari hukum Mendel. Kan harusnya perbandingannya 3:1, 4 ya keturunannya. Tetapi karena 1 letal, maka hasilnya menjadi 2:1. Gen letal resesif dalam keadaan heterozigot tidak menunjukkan kecacatan. Karena kan dia resesif ya, jadi cenderung dikalahkan. Oke, ini untuk kesimpulan dari gen letal yang kita bahas. Baik, sekarang kita akan mempelajari tentang hereditas pada manusia, terutama untuk penyakit menurun, tetapi yang tidak linkage ya, atau yang tidak terpaut pada kromosom X. Nah, contoh adalah albino. Albino atau nama lainnya adalah hipomelanosis, karena ketidakmampuan pada sel tubuh untuk membuat pigmen melanin. Nah, ini disebabkan karena adanya gen OCA ya, oculocutin albination ya. Nah, ini contoh misalnya. Ini ada orang tua. Nah, sebentar sebelum masuk ke sini, albino itu gennya A ya, A kecil penyebabnya. Dalam keadaan heterozigot masih normal. Nah, dia albino kalau homozigot A kecil. Dia tidak terpaut pada kromosom X maupun Y ya, tidak. Dia berdiri sendiri. Jangan dikasih X atau Y. Maka nanti kalian ketika mengerjakan harus tahu apakah penyakit hereditas pada manusia ini terpaut pada kromosom XY atau tidak. Kalau tidak, berarti dia ada pada kromosom tubuh, autosom. Oke, sekarang kita perhatikan ini. Ini orang tuanya normal tetapi heterozigot. Berarti dia pembawa, carrier ya, dua-duanya carrier pembawa. Nah, di sini dihasilkan 1, 2, 3 normal ya. 1 normal, 2 normal tetapi carrier. Nah, yang 1 ini albino. Nah, berarti albino itu bisa dihasilkan dari perkawinan orang tua yang kedua-duanya memiliki gen albino. Itu ya. Oke, ini untuk penyakit menurun pada manusia yang tidak terpaut pada kromosom X atau Y. Baik, sekarang
kita lihat untuk golongan darah pada manusia, ini juga termasuk hereditas pada manusia ya. Oke, waktu kelas 11 kalian sudah mempelajari tentang materi golongan darah. Golongan darah itu sudah dibahas mulai dari genotip golongan darah. Nah, nih misalnya golongan darah A, genotipnya ada 2 ya. Bisa IA, ini adalah yang homozigot, ini yang heterozigot. Ini golongan darah B. Maka kalau misalnya ada seseorang yang punya golongan darah A, misalnya laki-laki golongan darah A menikah dengan perempuan golongan darahnya B. Loh, kok anaknya golongan darahnya ada yang O? Nah, berarti antara laki-laki dan perempuan ini maksudnya dua-duanya itu genotip golongan darahnya adalah heterozigot. Itu ya, ini sudah pernah dipelajari. Ibu anggap kalian paham untuk golongan darah pada manusia. Nah, yang kedua, kalau tadi golongan darah sistem ABO, sekarang golongan darah sistem RH. Nah, ini awalnya itu dilakukan penelitian pada monyet rhesus ya, macaca camulata. Nah, ini dari penelitian itu ditemukan ternyata ada golongan darah jenis RH. Ada RH positif karena dia memiliki antigen RH di permukaan eritrositnya, dan juga ada RH negatif yang tidak memiliki antigen RH. Nah, ini untuk genotipnya, kalau dia positif itu R besar atau R besar R kecil. Berarti kalau dia memiliki antigen RH itu R besar. Kalau negatif tidak memiliki antigen RH berarti R kecil. Nah, RH positif bisa homozigot, bisa heterozigot gitu ya. Oke, ini genotipnya. Nah, ini macam gametnya ya. Oke, ini untuk golongan darah sistem RH. Nah, sekarang coba kalian kerjakan soal ini ya. Soalnya adalah sepasang suami istri kaya raya meninggal dunia dalam suatu kecelakaan pesawat beserta ketiga anak mereka. Tidak ada anggota keluarga lagi yang dikenal. Menurut wasiat, kekayaan mereka akan disumbangkan ke PMI. Pada suatu hari, ada seorang pria yang mengaku sebagai anak almarhum yang telah meninggalkan rumah pada waktu masih muda. Menurut teman dekat keluarga itu, memang keluarga tersebut memiliki 4 orang anak. Pria tersebut menuntut warisan yang ada. Dari rumah sakit akhirnya diketahui data golongan darah yang bersangkutan. Ini ayahnya, ini ibunya. Pria penuntutnya ini. Nah, apakah tuntutan tersebut dapat diterima? Berarti kalian harus mengerjakan, kamu silangkan antara ayah dan ibu. Hasilnya apakah nanti anaknya ada yang golongan darahnya seperti ini ya. Silakan dikerjakan, nanti pertemuan selanjutnya dibahas. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Bye.